Oke guys, jumpa lagi kita di malam hari ini guys ya. Di video kali ini saya mau sedikit berbagi guys, berbagi pengalaman lah ya. Ini ada baru selesai, kemarin saya bikin trigger guys, yang awalnya seperti ini, model ungkit seperti ini guys, trigger gejluk lah dibilangnya ya. Nah, seperti ini guys. Kemudian saya upgrade menggunakan trigger 3 step guys ya. Nah, apa saja yang kita rubah dan bahan-bahan yang kita perlukan guys, kita bongkar aja dulu sebentar ya. Ini dia sekilas penampakannya guys. Yang sebelumnya seperti ini, di sini ya guys, jungkit ini. Sekarang sudah menggunakan box trigger seperti ini guys, dan ini triggernya 3 step guys ya. Nah, ini dia. Nanti saya bakal spill alat-alat yang diperlukan, bahan-bahan maksudnya guys. Sorry agak belepotan guys ya. Nah, oke, kita bongkar lagi dulu sebentar. Oke, seperti ini guys penampakannya setelah dibongkar guys ya. Nah, ini 3 step guys. Untuk bahan plat ini saya pakai bahannya tuh dari spring mobil guys. Ini dia mentahnya ya. Nah, ini dia. Ini bekas springnya mobil pick up kalau nggak salah ini guys. Nggak tahu juga. Yang pastinya ini spring ya. Spring saya dapat di Rosok guys. Rongsokan saya ambil, saya minta sama tukang rongsok. Jadi saya buat trigger ini guys, 3 step seperti ini. Ini picu standarnya punya Sharp Innova guys ya, punya Uklik. Ini bahannya plastik guys, ABS ya. Untuk as ini bebas pakai apa aja guys, bisa pakai paku juga nggak masalah ini guys. Paku yang ukurannya 2 mili guys ya. Nah, dan mata bor guys, ini mata bornya juga 2 mili guys. Ada per di sini, per, aduh sorry guys ya, ini per juga, per keong. Untuk penampakannya setelah dirakit itu seperti ini guys. Coba kita pasang dulu ya, kita ganjal guys biar nggak jatuh dia. Nah, inilah kira-kira. Ini untuk yang paling atas seperti ini guys. Sebentar, kita pasang dulu pasaknya guys, pasak atau pennya guys ya. Nah, ini di sini. Ini untuk pengaitnya guys, yang ke hammer ya. Ini di sini, yang ini di tengah sini guys. Dan ini di sini guys. Waduh, nggak bisa sebentar guys ya. Oke, seperti inilah guys kira-kira guys ya. Nah, ini sudah kita rakit dan
Untuk per yang kecil ini guys, nanti di sini posisinya. Nah di sini guys, tengah-tengah sini ya, untuk mendorong si pengait ini biar ke atas guys, dan yang ini bisa ke bawah gini, jadi agak biar dia ngangkang gini guys ya. Nah nanti per yang keong sini nempelnya di sini guys. Nah tuh di sini kira-kira, nanti kan di sini terpasang pipa guys. Coba kita kaca-kaca dulu lah ya. Nah seperti inilah kira-kira tuh, jadi nempelnya nanti di sini ya guys. Nah yang ini sorry bagian ini nanti nempelnya ke pipa sini guys, bagian ini ya, pernya ya. Nah, nanti kan ini dibaut nih, dibaut dari sini nempel ke pipa sini, yang ini duduknya di pipa sini guys, dan ini per ini untuk menekan plat yang atas dan yang tengah ini guys, plat atas ini dan yang tengah nih, biar dia menganga seperti ini guys. Nah seperti itulah kira-kira ya. Coba kita rakit lagi guys, kita lihat cara kerjanya nanti. Saya kira kawan-kawan sudah paham lah dengan saya rakit seperti ini guys ya. Nah itu dia, aduh agak susah guys. Nah ini setelah kita rakit seperti ini guys. Nah jadinya ya. Oh iya saya lupa untuk boxnya ini guys. Box ini kita pakai punyanya Sub Tiger guys ya. Sub Tiger yang aluminium ini dari Elephant guys. Punya Uklik juga ini. Sub Tiger ya. Nah untuk asnya di sini satu, ini satu, dan di sini satu guys, di paling atas. Oke kita lihat apakah dia berfungsi guys. Kita tekan bagian sininya ya. Oke sudah dikokang, anggap saja ini sudah dikokang guys ya. Yuk kita tes. Nah itu dia, sekali lagi guys. Ini sensitif sekali guys ya. Oh itu. Nah tuh. Nah aduh, sorry guys, bentar. Nah untuk per keongnya nanti guys, posisinya di sini. Susah pakai satu tangan guys. Nah di sini deh guys, per keongnya guys, duduk di situ. Nah duduk di sini, nanti dia di sini kan ada pipa guys ya, jadi untuk nekan plat yang tengah itu guys ya. Nah itu dia plat yang tengah ya guys, itu pernya yang tengah, ini pernya yang bawah, seperti itu guys. Coba kita tes lagi guys ya. Oke sudah dikokang. Iya. Aduh susah guys, nggak ada yang nekan di sini ya. Ini harusnya per ini terpasang di sini guys. Oke kita coba rakit di unitnya lagi guys ya, apakah dia bekerja dengan baik. Coba dulu guys. Oke sudah kita rakit guys. Ini untuk per keongnya tadi guys ya. Nah ini yang saya bilang guys, pernya dia duduk di
pipa ini guys, pipa rumah hammernya ya. Nah, ini bocap yang saya rakit kemarin itu guys. Untuk tabungnya sekalian aja saya spill guys ya. Saya udah ganti pakai yang 360 cc guys, dan catnya juga saya udah buang guys. Nah, sebelumnya trigger jungkit seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya guys, saya masih pakai trigger ini guys ya. Sekarang saya sudah upgrade menggunakan trigger 3 step seperti ini guys. Oke, kita tes ya guys, apakah dia berfungsi guys. Aduh, agak susah, tangan sebelah soalnya, sebelahnya megang kamera. Oke, kita tes ya. Oke, itu dia guys, lembut banget guys ya. Coba sekali lagi guys. Oke, sudah dikokang ya, lembut non sensitif guys. Itu dia, dikit sekali guys. Coba lagi. Nah, itu dia ya, bisa dilihat. Inilah kelebihannya trigger model seperti ini guys ya. Dia triggernya lembut guys, enggak alot ya. Kalau pakai ini dia sensitif tapi alot guys, agak susah dijelaskan guys ya. Trigger seperti ini tuh bisa dibuat sensitif tapi resikonya juga guys, dia mudah lepas ya kalau kita buat sensitif. Jadi mau nggak mau kita harus buat dia agak keras sedikit guys. Jadi pas membidik itu biasanya pas kita narik picu seperti ini guys, dia goyang. Nah, itu dia, itu yang saya kurang suka trigger seperti ini guys ya. Makanya saya usahakan untuk upgrade trigger 3 step model ini guys, karena dia lebih lembut, lebih gampang diatur guys. Ini juga untuk mengatur sensitifnya bisa di setel guys ya, lewat sini. Lihat pot ini guys, jauh dekatnya bisa di setel guys lewat sini. Ini juga kalau bisa jangan terlalu sensitif lah ya, agak direnggangkan sedikit guys. Apalagi ya, nggak ada lagi sih saya rasa. Ini cuman buat berbagi aja guys, berhubung saya juga gabut ya, nggak lagi ngapa-ngapain. Ini juga tengah malam guys, makanya saya ngomongnya agak pakai bisik-bisik ini guys ya, takutnya ribut guys, tetangga saya tidur soalnya. Aduh, saya bingung guys mau ngomong apa ya. Intinya terus berkreasi aja guys, tetap apa gitu ya, terus menjunjung tinggi kreativitas kita guys. Nah, ini dia, daripada kita beli guys ya, kalau saya sih mikirnya gitu guys, daripada kita beli, ini paling murah setahu saya 300.000 guys. 300-an itu sudah yang paling murah. Itu pun bahan platnya ini yang saya bilang tadi, itu bahannya itu pakai besi biasa guys, pakai logam biasa ya. Jadi kemungkinan untuk aus itu sangat gampang sekali guys, dibanding kita bikin sendiri. Saya rasa bikin sendiri lebih kuat guys, karena kita yang mengatur kualitas dari bahan itu sendiri guys, gitu. Jangan pandang dari fisiknya guys ya. Yang penting fungsinya. Kalau yang punya duit sih ya mending beli aja yang bagus kalian gitu kan.
daripada bikin-bikin gini repot guys, bikin pusing.